Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah online service GBI Paturyani. Saya percaya dimanapun Ibu Bapak berada saat ini, hadirat Tuhan sungguh boleh dinyatakan. Ketika pujian penyembahan kita dinaikkan, sungguh lawatan Tuhan nyata bagi setiap kita. Mari kita satukan hati kita. Kita mau sembah Dia. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Dia Allah yang begitu baik buat setiap kita. Dia Allah penolong kita. Dia Allah penyelamat kita. Dia Tuhan yang sudah mati dan bangkit buat setiap kita, menebus setiap dosa kita dan menyelamatkan kita. Bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu dalam hidupku. Layakan kami, haleluya. Yesus, terima kasih. Dia Allah yang kudus, Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita tinggikan. Haleluya Yesus. Saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menghampiri tahta suci-Mu. Kami rindu untuk merasakan hadirat-Mu Tuhan. Sucikan layakan kami Tuhan. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk masuk dalam kekudusan-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Mari kita mau angkat pujian kita. Kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami datang Tuhan. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Kita mau katakan satu lagi, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Yesus. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Haleluya. Biar kami datang di hadirat-Mu Tuhan, menghampiri tahta kudus-Mu Bapa. Biar segala pujian penyembahan kami Tuhan, kami naikkan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Kau yang layak Tuhan, terima pujian, terima hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu.
hiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan bersekudus-kuduslah Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Engkau kudus, kuduslah. Amin Tuhan. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Mari kita katakan kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kudus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada sekarang, mari kita angkat hati kita, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Karena Allah, Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang layak terima pujian penyembahan kita. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Haleluya Yesus. Untuk membuka ibadah kita nanti saya minta Bapak Verli untuk kemuka dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat yang indah Tuhan di pagi hari ini, kami beribadah walaupun melalui online Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau masih berikan kesempatan kepada kami, untuk kami menikmati udara yang segar Tuhan, di saat wabah COVID-19 ini merajalela di bumi ini Tuhan. Tapi Engkau Tuhan kasih setiamu tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan beribadah, walaupun kami dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Tapi Engkau Tuhan Allah yang maha hadir. Engkau yang tidak akan terpisahkan oleh ruang dan waktu Tuhan. Engkau lawat setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan yang beribadah online pada pagi hari ini Bapa. Biarlah kasih karunia Tuhan, lawatan Allah hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Sucikan dan kuduskan terlebih dahulu kami Tuhan, untuk kami siap melayani-Mu Tuhan. Biarlah kami akan mulai ibadah kami pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja dan Juru Selamat kami, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, Bapak Ibu tetap bersukacita. Walaupun keadaan dunia saat ini penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, tapi sebagai anak Tuhan kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena ada Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kita. Ada Yesus yang menjadi jaminan hidup kita. Mari kita bersukacita, kita mengangkat pujian Benteng Hidupku. Kita berjalan bersama dengan berjalan bersamamu, tak perlu kita gentar, tak akan ku gentar,
setiap kita. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Mari sama-sama katakan, Yesus, jaminan hidupku. amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau imani lagu ini, bahwa berjalan bersama dengan Tuhan kita tak perlu gentar, karena ada Yesus yang menjadi jaminan kita. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Biar tangannya yang menopang kehidupan kita. Tanganmu Amin. menopangku. Jalani kehidupan. Kau Mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, Ya benteng hidup kita. hidupku. Amin Tuhan. Tak akan ku takut, aku tahu kau beserta. Sama-sama katakan, Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. katakan Yesus jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Sama-sama kita mau katakan, Yesus, jaminan hidupku. amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kita akan dibentuk lebih lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita. Kita memberikan yang terbaik. Biar firman Tuhan yang kita dengar sungguh boleh menguatkan kita, memberikan kemenangan, memberikan pemulihan. Di tengah situasi saat ini, biarlah hanya sabda Tuhan yang boleh menguatkan setiap kita. Mari kita mau angkat pujian, zaman sekarang berjagalah. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Mari kita katakan satu kali lagi. Zaman sekarang berjagalah. Lihat
dalam sabda Allah. Mari satu kali lagi dengan lebih sungguh kita katakan. Saya undang Bapak Gembala untuk naik ke atas mimbar. Sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah, berlindunglah dalam sabda Allah, berlindunglah dalam sabda Allah, berlindunglah, berlindunglah dalam sabda Allah. Sungguh benar Tuhan, dalam keadaan seperti sekarang ini, sebagai umat Tuhan, yang terbaik adalah berlindung dalam sabda Allah. Sini sana berita-berita yang mengeluarkan, yang seringkali membuat rasa takut dan sebagainya. Hanya satu yang dapat memberikan kepada kita. Kita mau sungguh-sungguh berlindung dalam sabda Allah. Bapa dalam sorga, terima kasih saat ini. Setiap pujian yang telah kami panjatkan pagi ini sebagai dupa yang harum yang membumbung kehadirat-Mu. Kami percaya pujian yang kami naikkan pagi ini berkenan di hati-Mu Tuhan. Sempurnakanlah Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian yang kami panjatkan, Engkau hadir dan ada di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, urapi secara khusus. Sehingga pemberitaan firman Tuhan pagi ini sungguh merupakan isi hati-Mu bagi sidang-Mu Tuhan. Dan saat pemberitaan firman ada satu oknum yang tidak senang, yang tidak suka bahkan ingin mengacau. Dengan sehati kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami perintahkan keluar dari ruangan ini. Biar Roh Allah sendiri yang mencengkram hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kembali kita di suasana minggu pagi ini. Kita tidak berada di rumah Tuhan, di mana kita berada di rumah kita masing-masing. Semuanya Tuhan izinkan terjadi. Pasti ada rencana Tuhan yang kita tidak mengerti. Tapi sekali saat, sekali waktu, kita tahu apapun yang kita alami hampir 1 bulan ini, pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa. Tadi telah dinyanyikan sebuah nyanyian lagu yang tidak asing. Zaman sekarang berjagalah. Ya, tadi sudah dinyanyikan. Ya. Baik, pada pagi ini firman Tuhan pasti berkaitan dengan kondisi dan situasi gereja Tuhan, situasi dan kondisi di Indonesia,
pasti mengarah ke sana. Ya. Pasti seluruh Indonesia, gereja-gereja Tuhan pasti berseru-seru kepada Tuhan. Dalam kelompok-kelompok, dalam persekutuan doa, di tiap-tiap rumah tangga pasti berseru kepada Tuhan agar Tuhan campur tangan dan melepaskan, membebaskan virus corona ini. Nah, saudaraku, kita akan melihat satu ayat yang terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat ke-46. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 dan 47. Injil Lukas pasal ke-6 ayat ke-46 dan 47. Demikian bunyinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, dan seterusnya. Jadi artinya dalam hal ini ada dua hal yang Tuhan inginkan. Tuhan mendengar setiap orang yang berseru-seru kepadanya. Setiap orang yang berseru-seru, tapi ada dua hal yang Tuhan tekankan. Diingatkan kepada kita. Mengapa kamu berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ya, apa yang aku katakan. Dan seterusnya. Jadi artinya saudaraku bahwa kita semua berhak untuk berseru kepada Tuhan. Berseru-seru minta tolong dan sebagainya. Tapi di sisi lain Tuhan ingin supaya bagian kita melakukan segala perintahnya. Nah, Alkitab saudaraku memberi contoh. Dalam Alkitab memberikan contoh yang terdapat dalam kitab Nabi Yesaya. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal ke-38. Kitab Nabi Yesaya pasal 38, kita baca ayat 1 dan 2. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ini Hizkia, seorang raja yang berkuasa, seorang raja yang mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Dia jatuh sakit. Tentu sebagai seorang raja pasti berusaha sedemikian rupa. Mungkin mencari tabib-tabib yang hebat-hebat. Tapi kenyataannya Alkitab mencatat. Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Ya. Kita tahu pada umumnya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kalau lagi sakit pasti diharapkan entah itu gembala, entah itu pelayan Tuhan, majelis gembala untuk datang membesuk dan mendoakan. Itu umum. Itu umum. Tapi kali ini kita melihat satu hal yang agak aneh. Tapi nyata, ya. Nyata, ya. Kita lihat di dalam ayat selanjutnya, ya.
sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ayat 2, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Saudaraku, sikap Hizkia ini luar biasa. Meskipun dia mendengar ucapan Nabi Yesaya yang diharapkan dapat memberi kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan kesembuhan lewat doanya tentu. Tapi dia tidak mendoakan, justru agar Hizkia itu membuat surat wasiat. Membuat surat, ya mungkin catatan warisan lah. Sebagai seorang raja, bisa aja tersinggung. Bisa panggil para pasukannya untuk menangkap Yesaya, jeblos ke penjara. Tapi ternyata Hizkia, dia lakukan apa, saudaraku? Ayat 2 dibilang apa? Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Dan ia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak peduli apa yang diucapkan oleh Yesaya. Dia tidak peduli, tidak. Tapi begitu mendengar itu, langsung dia katakan tadi, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa. Oh haleluya saudaraku. Itu satu hal yang luar biasa yang memberi teladan buat kita. Artinya meskipun dalam suasana tidak baik, meskipun dalam suasana yang mencengkeram, meskipun dia harapkan dapat doa-doa dari hambanya, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Tapi justru dia bersikap memalingkan mukanya ke arah dinding. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Nah, doanya apa saudaraku? Kita lihat lebih jauh. Di dalam ayat ketiga, dia bilang begini. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ada hal-hal ini yang didoakan. Seakan-akan Hizkia itu ingat Tuhan. Ingat keadaanku. Ingat aku ini sudah dihadapi dengan setia. Dengan tulus. Dan melakukan apa yang kau inginkan. Dengan kata lain, dia sebagai pelaku firman. Di samping dia, hidup dia dengan setia di hadapan Tuhan. Ini mengandung pelajaran buat kita. Siapapun kita harus punya sikap kesetiaan terhadap Tuhan. Setia dalam perkara kecil, biar setia dalam perkara yang besar. Bahkan dikatakan tadi, dengan tulus. Jadi dia mengingatkan, saya berbakti kepada Tuhan, tidak ada motivasi yang lain selain daripada tulus ke Tuhan. 3 hal inilah yang dikemukakan oleh Hizkia. Seakan-akan dia kasih tahu Tuhan, aku hidup di hadapan-Mu dengan setia. Ya, ini contoh. Aku menghadap Engkau dengan tulus, tidak ada embel-embel, tidak ada motivasi yang lain selain menghadap Engkau. Bahkan dengan tegas dikatakan tadi apa? Aku telah melakukan apa yang baik di hadapan-Mu. Di hadapan
matamu. Oh, melakukan apa yang baik di matamu, bukan yang baik di mata manusia, di hadapan Tuhan. Yang dilakukan. Dan dikatakan lebih jauh. Ya. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat luar biasa. 3 hal ini yang seakan-akan mengingatkan Tuhan akan keadaan dirinya. Tapi saya percaya kalau hidup Hizkia tidak seperti itu. Kalau hidupnya belentang-belentong, nggak berani dia berdoa seperti ini. Oh, luar biasa. Dan apa yang terjadi lebih jauh? Kita lihat lebih jauh, saudaraku, dalam ayat keempat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, Bapak leluhurmu, telah kudengar doamu, dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Oh, luar biasa. Tuhan langsung jawab. Kontan dijawab. Keputusan semula bahwa Hizkia harus mati berubah 180 derajat. Luar biasa. Gara-gara doa yang diungkapkan oleh Hizkia ini. Gara-gara doanya. Segala keputusan Tuhan yang sudah ditutuskan berubah total. Nggak jadi, bahkan diperpanjang 15 tahun lagi. Mengapa, saudaraku? Tuhan ingat, Tuhan tahu keberadaan Hizkia ini. Orang yang setia, orang yang tulus hatinya, dan orang yang melakukan segala perintahnya Tuhan. Ini poinnya. Dan saya percaya kita pun kalau mau melakukan seperti apa yang dilakukan Hizkia, pasti apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, pasti Tuhan jawab. Haleluya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Hizkia enggak jadi mati. Dia diperpanjang usianya. Haleluya. Biar pada pagi hari ini kita mau meneladani. Ya. Tadi dikatakan dalam Injil Lukas tadi, bahwa Lukas tadi dibilang apa? Tuhan Yesus yang ngomong. Mengapa kamu berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, itu. Jadi kita harus menjadi umat Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan. Semuanya Tuhan katakan. Setiap orang yang datang kepadaku, ya, setiap orang yang datang kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal tidak melakukan apa yang kukatakan. Puji Tuhan, biar firman Tuhan yang sederhana ini melandasi kita pagi hari ini. Agar kita sadar dalam suasana seperti ini, mari kita mengoreksi diri kita. Bagaimana perjalanan hidup kita selama ini? Apakah kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman atau tidak? Saat inilah Tuhan kasih kesempatan buat kita. Agar kita betul-betul menjadi umat kepunyaannya. Menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Saya percaya apapun pergumulan kita,
Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia pasti tolong kita. Dia pasti bela kita. Haleluya. Ya, minggu yang lalu ada penyerangan firman Tuhan. Kamu harus mengasihi sesamamu. Engkau menuruti firman-Ku. Kita mau taat. Kita menjadi pelaku firman. Dan saya percaya Tuhan pasti bela kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin buat firman Tuhan. Baik saudara-saudara sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini untuk mengingatkan kita. Zaman sekarang berjaga. Nyanyi sekali lagi. Dan zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Sebentar saya minta Saudari Jessica berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan hingga saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk berdoa kepadamu, untuk mengucapkan harapan-harapan kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau mendengarkan setiap doa harapan kami, doa permohonan kami Tuhan. Kami mau Tuhan belajar menjadi umat yang mendengarkan firman-Mu. Dan terutama menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau Tuhan belajar mulai dari hari ini untuk selalu turut akan firman-Mu, untuk selalu berusaha melakukan setiap perintah-perintah yang Tuhan berikan melalui Alkitab yang Engkau berikan Bapa. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu membantu kami semua, Roh Kudus menguatkan kami, memampukan kami untuk selalu setia, untuk selalu taat akan setiap firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman. Biarlah Tuhan Engkau yang terus bukakan, Engkau yang terus memberikan hikmat, biar sungguh melalui pelayanannya Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan boleh dikuatkan, boleh mendapatkan sukacita, mendapatkan berkat yang melimpah dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman ini. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah menaikkan pujian penyembahan kita. Terlebih kita boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Saya percaya walaupun ibadah online ini telah berakhir, tapi kuasa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita semua. Segala situasi yang kita alami saat ini, Tuhan izinkan terjadi. Itu semua untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Dan pada saatnya nanti, waktu Tuhan yang akan menyatakan kuasa-Nya. Kita boleh beroleh kemenangan, kita boleh beroleh pemulihan, kita boleh beroleh kesembuhan yang sempurna. Kita mau akhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian, waktu Tuhan yang terbaik. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu
memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama kita mau katakan lagu ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan bahwa semua untuk kebaikan kami, semua untuk kebaikan Yesus. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. lewati cobaan, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. lewati cobaan, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oleh anugerah dan kemurahan-Mu, pagi ini kami bersama-sama boleh mengakhiri kebaktian khusus di rumah kami masing-masing. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biar ini boleh menjadi rema bagi setiap pendengar, dimanapun mereka berada. Berkati mereka melalui firman-Mu. Kami berdoa buat seluruh yang mendengar dimanapun mereka berada. Bungkus tutup mereka dengan kuasa darah-Mu. Di hari-hari ini Tuhan, mereka tidak bisa bersama-sama di rumah Tuhan. Demikian juga di hari-hari ini mereka tidak bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Mereka harus berdiam di rumah. Tuhan, mohon campur tangan-Mu. Mohon kuasa-Mu yang hebat itu memelihara mereka, melindungi mereka, memberkati mereka, memberi kesehatan yang prima buat mereka. Dimanapun mereka berada, biar Kau senantiasa perhatikan luar biasa. Kami percaya Tuhan, seluruh anak-anak-Mu saat ini sedang bergumul karena gara-gara kasus corona ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa semuanya terjadi seizin dan sepengetahuan-Mu. Sebab di balik ini semua perkara pasti ada rencana-Mu yang indah. Yang saat ini kami tidak mengerti. Tapi sekali kelak kami tahu apapun yang Kau lakukan indah pada waktunya. Berkati rumah tangga yang saat ini sedang melakukan kebaktian keluarga. Berkati dengan luar biasa. Terlebih firman-Mu boleh mengingatkan kepada mereka
agar mereka boleh menjadi umat Tuhan yang senantiasa dengar-dengaran dan menjadi pelaku firman. Dan kami percaya apapun pergumulan mereka, Kau pasti mendengar dan mengabulkan. Sebagaimana Hizkia, dia telah diputus untuk mati, tapi doanya yang diungkapkan ke hadapan-Mu seolah-olah mengingatkan kepadamu Tuhan, bahwa hidup Hizkia ini ada hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari-hari ini kami lewati dengan campur tangan-Mu. Kami berdoa buat seluruh keluarga, apapun yang sudah mereka kerjakan hari ini, berkati dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Juga untuk anak-anak kami yang sekolahnya di rumah pun, Kau berikan hikmat akal budi, sehingga mereka boleh belajar dengan apa adanya. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin tidak bisa kembali ke tempat mereka masing-masing, Kau campur tangan Tuhan, agar mereka pun boleh mengalami pertolongan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Kami juga menyerahkan rencana-rencana selanjutnya tangan-Mu. Minggu depan pun, berapa minggu lagi akan mengalami hal yang sama, Tuhan tolong campur tangan. Berikan kepada seluruh yang terlibat hikmat akal budi yang luar biasa, sehingga mereka boleh mengerjakan, melakukan semata-mata oleh anugerah dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami akhiri kebaktian online ini dalam tangan-Mu. Segala puji bagi-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pagi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah damai sukacita, damai sejahtera, kesukaan yang bersumber daripada-Mu Tuhan. Demikian juga keberkatan yang melimpah dari-Mu sendiri Tuhan, yang bersumber daripada Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Haleluya. Terima kasih untuk jemaat sekalian yang sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Tak henti-hentinya kami mengingatkan jemaat sekalian untuk selalu menjaga kesehatan, untuk selalu makan makanan yang sehat. Juga jangan lupa untuk selalu cuci tangan, menggunakan sabun dan juga hand sanitizer. Sebaiknya jika tidak ada kepentingan di luar rumah, bagi jemaat untuk diam di rumah. Dan juga jika memang harus keluar rumah, harap gunakan masker. Ibadah raya online akan kita lakukan kembali Minggu tanggal 26 April di channel YouTube GBI Paturyani. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Temukan wajah-Mu.